Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Evani Florentina Berubarus. Unit kerja saya SDN 104269 Pintu Besi, Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya mengampu sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya sebagai peserta PPG LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25104148. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai tugas dari UKIN. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Mantap ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Bisa kan lagu dan gerak? Bisa, Bu. Oke, mari semua kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu dan gerak. Semangat ya. Dua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selanjutnya kita akan berdoa dulu ya. Nah, ada di antara kita yang mau memimpin doa di pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, mari maju silahkan Ebi. Mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Teman-teman, marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau belajar. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami. Ya Bapa, kegiatan pembelajaran kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Ibu mau mengabsen dulu ya. Ada nggak teman kita yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, bagus. Rupanya anak-anak Ibu selalu rajin dan semangat untuk ke sekolah setiap hari. Nah, sekarang coba kita lihat dulu kebersihan ruangan kita. Kita cek dulu, perhatikan. Lihat dulu di bawah meja kursinya. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Tidak, Bu. Yakin? Yakin. Sekarang perhatikan dirimu, sudahkah rapi? Lihat dulu, Abel. Perhatikan bajunya Abel, sudah rapi, sudah masuk semua? Sudah, Bu. Iya, semuanya sudah rapi, sudah bersih. Dan Ibu juga perhatikan semuanya sudah nampak cantik-cantik dan ganteng-ganteng rupanya ya. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama selama pelajaran ini dimulai. Kesepakatan kelas kita ini yang pertama, coba dibaca bersama. Menjaga kebersihan kelas. Sudah kita jaga? Sudah. Yang kedua, menghargai guru
menghargai guru dan sesama teman. Ketiga, bersikap sopan dan santun, bersikap sopan dan santun. Yang keempat, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan penuh semangat. yang kelima, Mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerjasama dengan kelompok dengan baik. sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Bersiap, mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk satu, tepuk dua, Oke, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima. siap belajar. Oke, tepuk yang meriah. Nah, siapkan alat tulis, kemudian dengan kitab suci. Sudah dibawa kitab suci? Sudah, Bu. Ada yang tidak membawa kitab suci? Tidak, Bu. Coba letakkan dulu di atas meja, ya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ada nampak gambar di depan? Ada gambar apa ini? Gereja. Gambar Gereja. Kira-kira ini gambar gereja apa? Gereja Katolik. Gereja Katolik. Mengapa kalian katakan ini gambar gereja Katolik? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Coba, Ebi. Karena di salibnya ada korpus Tuhan Yesus. Karena di salibnya ada korpus Tuhan Yesus. Ada kalian lihat? Ada. Nah, ini ya, ini maksud Ebi ya. Iya, Bu. Yang lain, ada yang punya pendapat yang lain? Saya, Bu. Coba, Marcel. Karena ada patung Bunda Maria. Karena ada patung Bunda Maria. Maria. Ada gambar patung Bunda Maria? Ada. Sebelah mana? Coba perhatikan. Sebelah kanan. Sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Terus sebelah kanannya patung siapa kira-kira itu? Saya, Bu. Coba kelirin. Patung Santo Yosef. Patung Santo Yosef. Yosef. Siapa rupanya Santo Yosef itu? Suami Maria. Ayah dari Yesus. Iya. Nah, sekarang lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Perhatikan, apa itu? Saya, Bu. Apa? Seri Paus. Gambar Sri Paus. Ya, Ya. betul? Betul. Kenapa kalian katakan itu gambar Sri Paus? Saya, Bu. Karena ada dia memakai topi. Topi, karena memakai topi. Jadi kita nggak pakai topi. Topinya beda dari yang lain, Bu. Oh, dari topinya ya. Dari topinya ya. Dari topinya. Dari topinya kita bisa membedakan bagaimana topi seorang Sri Paus dengan uskup. Nah, sekarang ini materi kita hari ini. Coba baca dulu. Sifat-sifat gereja Katolik. Sifat-sifat gereja Gereja Katolik. Katolik. Nah, sifat-sifat gereja Katolik. Hari ini materi kita tentang sifat-sifat gereja Katolik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana kita tahu bahwa sifat gereja Katolik itu ada berapa coba? 4. Apa itu yang satu? 1. 2, Kudus. 3, Katolik. 4. Apostolik. Iya.
Dari pembelajaran kita pada hari ini, dari sifat gereja ini kita nanti ketahui bahwa gereja Katolik itu memiliki 4 sifat, ya, 4 sifatnya. Yaitu yang tadi pertama 1, kemudian kudus, Katolik dan apostolik. Kemudian kita selanjutnya akan melihat, kita lihat ke dalam ya, kita lagi ke dalam apa-apa itu saja tentang sifat-sifat gereja Katolik. Perhatikan. Lihat. Apa ini? Kudus. Kudus, ya kan? Gereja yang kudus. Kenapa dikatakan gereja itu bisa menguduskan? Karena gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Pada saat kapan gereja Katolik berdiri? Saya, Bu, pada saat Pentakosta. Pada saat hari Pentakosta. Apa itu rupanya Pentakosta? Saya, Bu, Apa? hari turunnya Roh Kudus pada atas para rasul. Hari turunnya Roh Kudus atas para rasul. Disitulah berdirinya gereja Katolik. Jadi gereja juga menguduskan. Karena kita tahu bahwa Kristus sendirilah sebagai kepala gereja. Kemudian dalam gereja itu juga umat diajak hidup kudus dan dekat dengan Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat sakramen, ya kan? Ada berapa sakramen di sekolah di gereja Katolik? 7. Ada 7 sakramen. Sudah tahu 7-7-nya? Sudah. Coba sebutkan yang pertama. Baptis. Sakramen. Ekaristi. Ketiga. Krisma. Keempat. Tobat. Kelima. Pengharapan orang sakit. Keenam. Perkawinan. Ketujuh. Imamat. Iya. Itulah yang ada di dalam gereja Katolik. Dari 7 sakramen itu, berapa yang boleh kita terimakan? 6. Hanya 6, ya kan? 6 ya kan? Hanya 6 yang bisa kita terimakan. Tidak boleh 7-7-nya. Hanya 6 saja. Nah, itulah dia tentang sifat gereja yang kudus. Kemudian ini, sifat gereja Katolik. Kenapa dikatakan Katolik? Karena arti Katolik itu adalah universal. Universal itu sama dengan umum bagi semua orang, menyeluruh dia. Bukan hanya per suku, bukan hanya satu suku aja ya. Bukan hanya khusus untuk daerah kita di sini tinggal atau tempat yang lain. Bukan seperti itu, tapi menyeluruh. Selanjutnya itu gereja satu. Satu dia, hanya satu. Kenapa dikatakan satu? Karena kesatuan gereja, yaitu satu dan utuh walaupun tersebar di berbagai tempat. Sama tata perayaannya di tempat kita dengan di mana? Di kota. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan paus. Ini kepemimpinan paus inilah sebagai pemimpin atau menjaga kesatuan umat di seluruh dunia. Nah, siapa yang tahu? Angkat tangannya ya. Pak Bapak Sri Paus yang baru terpilih. Siapa tahu namanya? Saya, Bu. Coba Marcel, siapa namanya? Sri Paus Leo ke-14. Sri Paus Leo ke-14. Betul? Betul. Ada yang tahu dari mana asalnya? Saya, Bu. Coba, clearin. Amerika Serikat. Ih, pintar-pintar semua ya anak ibu ini. Tuh, tepuk tangan dulu. Imannya yang sama. Seluruh iman itu sama. Seperti yang ibu tadi katakan, yang ibu terangkan tadi, bahwa iman kita ini tidak ada perbedaannya dimanapun kita berada. Selanjutnya adalah ini yang apostolik tadi, atau gereja yang bermisi. Apa saja di situ? Ada misi mengajar, yaitu yang diajarkan tentang Kristus. Kemudian melayani,
yaitu membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian memberi kesaksian. Itulah apostoliknya ya. Jadi kita ini dibuat itu menjadi mengajar, kemudian melayani, terus memberi saksi. Memberi saksi. Ada di sini lingkaran ya kan? Di sini ada 3, dibagi 3 di itu. Yang pertama itu gereja sebagai keluarga Allah itu yaitu gereja itu seperti keluarga besar yang saling mengasihi. Yang kedua, gereja sebagai keluarga Allah itu adalah peduli. Peduli saling membantu dan berbagi kasih. Yang ketiga, gereja itu sebagai keluarga kebersamaan dalam doa, misa, dan pelayanan. Dalam doa, misa, dan pelayanan, ya kan? Nah, itulah fungsi dari gereja itu ya, sebagai keluarga Allah. Jadi ketika kita sudah itu dibaptis, kita itu sudah menjadi keluarga Allah. Itu dia tentang susunan sifat-sifat gereja Katolik. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat. 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 Oke, masih semangat kan? Masih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok dulu. Ya, masuk kita ke kelompok dulu. Tadi sudah kita tentukan kelompoknya siapa saja dengan siapa saja. Jadi kita sekarang coba bergabung dengan teman sekelompoknya. Tadi kelompok 1 mana? Yang ini ya. Kelompok 1 ada Sylvia, Abelia dengan Bina. Kelompok 2. Siapa? Kami, Bu. Ebi dengan Janu. Kelompok 3. Siapa? Clarin dengan Marcel. Oke, nah nanti di kelompok masing-masing Ibu bagikan tugasnya. Sudah. Tugas kita di sini adalah membuat poster ajakan. Membuat poster ajakan ya. Mengajak siapa? Mengajak teman-teman supaya mau ke gereja. Iya, nanti dengan gambarkan dengan teman-temannya, diwarnai, buat kata-katanya ya. Itu tergantung. Tuliskan nama kelompok. Nama kelompoknya, anggota-anggotanya siapa saja. Terus nama kelompoknya di atas dibuat juga. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terus tuliskan nama anggotanya. Nanti semua di situ kalian bekerja sama. Nanti dikumpulkan bersama ya. Sudah? Siap? Oke, Ibu bagikan dulu lembarannya. Sekarang coba setiap kelompok memikirkan dulu. Di sini kan. Poster apa yang paling cocok yang harus dibuat agar bisa mengajak teman-temannya mengenal gereja. Buat di sini kelompok 3, 1 Clarin, 2 Marcel. Kemudian di sini kelompok 2, buat di atas besar dia. Kelompok 2. Iya. Kemudian buat namanya 1, 2. Ya. Kemudian kalian
Dia di sini. Sedang sekarang kita masuk ke presentasi ya. Menjelaskan masing-masing kelompok menjelaskan apa yang dia gambarkan dari posternya ini ya. Sekarang Ibu panggil kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Nanti kelompok 2 dulu menjelaskan, teman-teman, ini hasil kerja kami dari kelompok 2. Di sini. Teman-teman, inilah hasil dari kelompok kami. Ini menggambarkan tentang ada 2 orang anak yang saling mengajak ke gereja. Jadi kita pun harus bergiatlah pergi ke gereja. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi dari teman kita kelompok 2. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 3. Mempresentasikan hasil karya mereka. Silakan. Teman-teman, ini karya hasil kelompok 3. Dari gambar ini, kami akan menyampaikan manfaat perginya ke gereja. Manfaat perginya ke gereja bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjumpa teman-teman kita. Juga bisa bernyanyi. Maaf atas kekurangan yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Mantap-mantap semua ya. Pandai semua. Nah, yang terakhir kelompok 1. Kami persilakan teman-teman kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Oke, silakan. Kami mengadakan sebuah gereja Iya. dan bisa bernyanyi bersama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, semuanya hasil dari yang kalian buat ini, hasil yang kalian kerjakan ini kelompok 1 dan kelompok 3 itu semuanya sudah bagus-bagus, ya kan? Sudah. Di sini menunjukkan bahwa dari materi kita pada hari ini, kita itu memang diajak, ya kan? Diajak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lewat apa? Pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Tadi ke gereja, ya kan? Ke gereja. Jadi dari gereja ini kita dapat menemukan. Kalau kita rajin ke gereja, kita bisa tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan. Kan begitu, ya kan? Dari situ kita tahu sifat gereja itu bagaimana. Kalau sifat gereja tadi yang satu itu, ya kan? Satu itu satu. Satu kesatuan, satu pemimpinnya, satu imannya. Kan begitu ya kan? Kemudian yang kedua, apa tadi? Yaitu kudus. Dengan pergi ke gereja, kita akan dikuduskan. Lewat apa? Apa rupanya yang kita lakukan di gereja? Berdoa. Arti berdoa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Ikut perayaan Ekaristi. Ya kan? Itu adalah menguduskan kita. Ya kan? Kemudian yang ketiga, Katolik. Katolik tadi sudah kita tahu bahwa itu artinya adalah universal, menyeluruh. Tidak melihat, tidak memandang latar belakang seseorang. Semuanya sama. Kemudian yang keempat yaitu apostolik, dari gereja ini kan, apostolik itu. Di situ ada dapat pengajaran, terus apa? Melayani dan kesaksian. Nah, dengan demikian lewat dari materi kita pada hari ini, ya kan, lewat materi kita pada hari ini, jadi kita mengetahui, dapat kita simpulkan apa-apa itu sifat-sifat gereja Katolik. Ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu.
Coba Ebi, Benedikta. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu tentang sifat-sifat gereja adalah 1. Kudus, karena Kristus hadir di dalamnya. 2. Katolik, karena untuk semua orang di seluruh dunia. 3. 1. Karena satu dalam iman, kesatuan, dan kepemimpinan Paus sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. 4. Apostoli, yaitu mengajari, melayani, memberi kesaksian kasih Kristus. Oke, kita kasih tepuk tangan sama teman kita. Nah, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Happy! Happy ya. Nah, dari pelajaran kita pada hari ini, siapa pemimpin gereja Katolik yang paling tinggi? Saya, Bu. Marcel? Sri Paus. Sri Paus. Betul? Betul. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Berapa jumlah sakramen di gereja Katolik? Clarin? Ada 7 sakramen, betul? Betul. Oke, tepuk tangannya. Pertanyaan yang ketiga. Sudah? Yang ketiga. Salah satu syarat menjadi keluarga Allah adalah harus? Saya, Bu, dibaptis. Harus dibaptis. Betul? Betul. Ih, pintar-pintar anak ibu ya. Kemudian, ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah, ini yang mudah-mudah ibu kasih. Nggak, ini Abel ini terus serius dia menatap ibu ini ya. Yang keempat kan? Tingkat di tempat tinggal kita adalah stasi. Siapa yang memimpin gereja di stasi? Siapa? Apa namanya? Saya, Bu. Ebi lagi. Forhanger. Forhanger. Pertanyaan yang terakhir. Siapa yang memimpin misa dalam perayaan Ekaristi? Saya, Bu. Abel dulu. Abel? Oh, Marcel. Siapa? Pastor. Beri tepuk tangan. Oke. Jadi pelajaran hari ini cukup ya. Itu cukup sampai di sini. Sebagai untuk menutup perjumpaan kita bernyanyi. Tahu kan lagunya? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tahu kalian? Tahu ya. Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Siapa yang mau di antara teman-teman kita untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oh, Marcel. Oke, silakan. Iya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, pada hari ini di nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pelajaran kita sudah cukup sampai di sini ya. Silakan simpan bukunya dan kita pulang. Oke, selamat siang.
Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.